Filsafat itu haram. Tak ada gunanya belajar filsafat, bahkan jurusan filsafat itu mau dihapus. Bukankah banyak filsuf yang ternyata pemikirannya tidak sesuai dengan realitas saat ini? Bukankah filsuf itu sebagian hanya mengarang tanpa validasi secara empiris? Bukankah banyak yang terguncang imannya karena belajar filsafat? Dan yang sedang belajar atau kuliah jurusan filsafat saat ini tak tahu mau kerja apa setelah lulus kuliah? Berikut ini kita akan membahas seperti apa bahayanya belajar filsafat. Hai, perkenalkan, saya Husin Ja'far Al-Hadar, sarjana filsafat Islam dari Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Husin Ja'far Al-Hadar S.Phil.I. Untuk pertama kalinya saya pasang gelar saya, yang bahkan saya tidak pasang dalam surat undangan pernikahan saya. Filsafat haram. Filsafat haram? Kenapa sih dikit-dikit haram? Dikit-dikit haram? Haram kok dikit-dikit? Musik haram, menggambar haram, nonton bioskop haram, telepon. Sudahlah. Padahal Allah tegaskan dalam surat An-Nahl ayat 116 agar jangan seenaknya mengatakan ini halal dan itu haram tanpa dalil yang jelas atau dengan dusta bahkan. Apalagi mengatasnamakan Allah. Ancamannya berupa azab yang pedih kata Allah dalam surat An-Nahl ayat 116. Maka harus jelas dalil ketika menghalalkan atau mengharamkan sesuatu. Jangan modal nafsu, like and dislike. Karena kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 216, kadang yang kamu benci itu baik bagimu dan kadang yang kamu suka itu justru buruk bagimu. Allah yang maha tahu dan kita jangan sok tahu. Kalaupun tak bisa menahan nafsu untuk membenci, ya terserahlah. Tapi kata Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 8, janganlah kebencianmu membuatmu tidak berlaku adil. Terus emang filsafat ada dalilnya dalam Al-Quran? Filsafat sudah ada sejak abad ke-5 sebelum Masehi di Yunani, jauh sebelum Islam diturunkan. Ia berasal dari bahasa Yunani, yakni filosofia, yang berasal dari kata filu, yang berarti cinta, dan sofia, yang berarti kebijaksanaan. Maka filsafat berarti kecintaan pada kebijaksanaan. Ketika Islam datang, filsafat dinilai selaras dengan kata hikmah di dalam Al-Quran, yang juga berarti kebijaksanaan. Itulah misi Nabi, yakni mengajarkan Al-Quran dan hikmah seperti difirmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 129, Ali Imran ayat 48, dan 168, dan surat-surat lainnya, serta ayat-ayat yang lainnya. Bahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 269, Al-Quran menyebut hikmah sebagai anugerah kebaikan yang besar. Maka filsafat berupaya menggunakan anugerah kebaikan yang besar itu dan melanjutkan misi kenabian. Jadi potongan video di depan itu adalah akun dari Jeddah Nulis, milik dari Ja'far Al-Hadar, sarjana filsafat dari Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta. Sekedar mau memvalidasi bahwa filsafat tidak beririsan dengan kitab suci, terutama kitab suci umat Islam, bahwa filsafat justru berkaitan erat, mempunyai persamaan dengan kitab suci orang Islam. Dan falsafah diartikan sebagai hikmah, dan hikmah itu artinya adalah kebijaksanaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa filsafat itu berasal dari kata philo dan sophia. Philo itu artinya cinta dan sophia itu kebijaksanaan. Artinya filsafat adalah cinta kebijaksanaan. Bahkan dalam sejarah Islam kita kenal banyak tokoh filsafat seperti Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Rus, dan lain-lain. Lalu kemudian pertanyaannya adalah, di mana letak bahayanya belajar filsafat? Jadi filsafat itu ada dua. Ada filsafat idealisme, ada filsafat materialisme. Filsafat idealisme itu pertama kali diperkenalkan oleh Plato, bahwa realitas yang kita saksikan, realitas yang kita lihat saat ini, benda-benda yang kita lihat saat ini, itu merupakan perwujudan dari dunia ide, dan kesempurnaan dari realitas ini ada di dunia ide.
Ibarat ada orang yang terpenjara di dalam gua, di mana gua itu ada sinar matahari yang tembus, lalu melihat juga orang-orang yang lewat di atas gua itu. Lalu orang yang di dalam gua ini berpikir bahwa ada dunia di luar, di mana ada sinar dan di mana juga ada orang yang lewat. Tetapi dia tidak bisa menyaksikan semua benda-benda yang ada di luar. Artinya penglihatannya itu tidak sempurna. Artinya apa yang kita saksikan saat ini bukanlah realitas yang sesungguhnya. Yang asli, yang sempurna ada di dunia ide. Itu artinya ada dunia lain dibanding realitas yang ada. Inilah mungkin kalau kita berbicara agama, itulah yang dimaksud dunia ide itu adalah surga atau neraka. Lalu kemudian filsafat satunya lagi adalah filsafat materialisme yang hanya memahami bahwa benda adalah sumber dari segala sesuatu. Hanya yang bisa diindrawi, hanya yang bisa dilihat, dirasa, diraba, didengar, itulah yang bisa dianggap yang ada. Dan segala hal yang tidak bisa diindrawi itu artinya tidak ada. Jadi mungkin inilah yang dianggap berbahaya ketika kita hanya memahami satu filsafat saja, yaitu filsafat materialisme. Bisa saja, walaupun tidak semuanya yang belajar filsafat materialisme itu tergoncang imannya, tetapi kalau hanya filsafat materialisme ini yang didalami, bisa saja ini berbahaya, bisa saja menjadikan kita sebagai orang yang tidak percaya lagi dunia lain selain yang kita saksikan ini, karena dunia lain itu tidak bisa kita saksikan. Mungkin inilah yang dianggap berbahaya. Sehingga ada yang mengatakan filsafat itu haram, ada yang menganggap bahwa filsafat itu sesat, padahal filsafat sama sekali tidak menyesatkan. Karena filsafat itu ibarat sebuah pisau. Pisau mungkin kalau digunakan untuk memotong buah, kalau digunakan untuk menyembelih binatang lalu kita makan, itu kan tidak masalah. Tetapi kalau pisau itu dipakai untuk melukai orang lain, mungkin itulah yang masalah. Jadi filsafat itu hanya alat. Tergantung bagaimana kita menggunakannya. Kalau kita menggunakannya kepada hal-hal yang buruk, ya maka buruk hasilnya. Tetapi kalau kita gunakan kepada hal-hal yang baik, saya yakin akan baik hasilnya. Jadi kesimpulannya, belajar filsafat itu tidaklah berbahaya. Tergantung bagaimana Anda belajar, tergantung bagaimana Anda menggunakan filsafat itu. Filsafat itu hanyalah alat yang digunakan untuk menemukan kebenaran. Filsafat itu adalah cara berpikir logis. Sejak awal filsafat mengajarkan tentang bagaimana membuat premis, lalu dari premis itu kita menggunakan tata cara berpikir yang benar, lalu kita menarik kesimpulan. Filsafat tidaklah berbahaya. Marilah kita belajar filsafat. Justru jangan sampai ketika kita tidak belajar filsafat, justru itu yang berbahaya. Karena tidak memahami penalaran yang baik, tidak memahami tentang bagaimana berpikir yang rasional, bagaimana berlogika yang benar. Jadi bisa saja justru tidak belajar filsafat itulah yang justru berbahaya. Jadi sama sekali filsafat itu tidak berbahaya. Tergantung bagaimana kita menggunakan alat ini untuk menemukan kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.